Oke. Bisa. Dari sana, Mas. Dari sana. Oh, aku ambil. Itu sih. Si lama itu. Baik. Selamat sahabat dan selamat siang buat kita semuanya. Rata kanannya. Firman Tuhan di dalam Wahyu 14 ayat 13 berkata, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga besar yang sedang berduka, dan jemaat Ciracas pada siang hari ini, kita akan mengadakan ibadah pelepasan jenazah untuk almarhum Iverali pada siang hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, kita sama-sama berdoa di dalam hati kita. Kita undang Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kita untuk memimpin perbaktian pelepasan jenazah pada siang hari ini. Berdoa kita mulai. Baik, susunan acara pada siang hari ini sehubungan dengan acara pelepasan jenazah almarhum Ibu Ferali di TPU Pondok Rangon. Pimpin acara saya sendiri dengan Aris. Lagu buka nanti kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Sion edisi lengkap nomor 406. Doa buka Bapak Gunawi Sulaiman. Lagu spesial akan disampaikan oleh Bapak. Doa penyerahan Bapak Pendeta Pesiombing. Penaburan bunga ke liang lahat yang akan dipimpin oleh Bapak Pesiombing dan keluarga yang berduka. Bertugas menutup liang lahat, dan selanjutnya nanti beberapa kata sambutan dari jemaat Ciracas akan disampaikan oleh Bapak Ishak Nyoman. Dari keluarga nanti akan diwakili oleh Bapak Yono. Selanjutnya kita akan menutup acara pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu Sion nomor 162 dan doa tutup oleh Bapak Pendeta Elsi Tumiang. Mari kita sama-sama untuk berdiri dengan menyanyikan lagu Sion nomor 406. Baik, kita akan nyanyikan lagu buka kita, lagu Sion nomor 406, beban terangkat di Kalbar. Tiap hari susah dan pedih, tiap hari susah dan pedih, hati sunyi sepi, sama-sama. Tiap hari susah dan pedih, hati sunyi sepi, beban terangkat di Kalbar menebusmu. Beban terangkat di Kalbar, Yesus penebusku. Beban terangkat di Kalbar. Beban terangkat di Kalbar. Kalvari, Kalvari. Beban terangkat di Kalvari. Yesus penebusmu. Bawa beban dan khawatirmu sekarang pada Tuhan. Bawa beban dan khawatirmu sekarang pada Tuhan. Beban terangkat di Kalvari, Yesus penebusmu. Beban terangkat di Kalvari, Yesus
Yesus penebusku. Hati remuk dan air mata Tuhan melihatnya. Hati remuk dan air mata Tuhan melihatnya. Berat terangkat di hari, Yesus penebusku. Berat terangkat di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Berat terangkat di Kalvari, Yesus penebusku. Tuhan Allah, Bapa yang berkata dan bersemayam dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Besar, Allah yang mengerti kesedihan kami. Saat di siang hari ini ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah mati di Kalvari. Kami tahu kami mempunyai pengharapan di mana kami hidup di dalam Tuhan dan mati di dalam Tuhan. Kami bersukacita ya Tuhan, sebab pengorbanan yang besar Engkau sudah memberikan kami dirimu bagi kehidupan kami. Kami tahu itu yang akan kami lakukan melalui hari ini. Engkau sudah memahaminya sejak penciptaan dan sudah membayar tebusan yang mahal di kayu salib. Kiranya Tuhan, apa yang Tuhan lakukan ini boleh memberikan pengharapan bagi keluarga, khususnya Evelyn, Catherine, bisa menjadikan Tuhan sebagai sahabatnya, Bapa dan Ibu mereka. Bapa di surga, biar firman yang akan ditabur oleh Pak Pendeta Siombi juga menolong untuk memberikan pengharapan pada keluarga ini, Tuhan. Keluarga besar Cipera. Serahkan doa ini dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa. Nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan satu buah lagu spesial. Sebelumnya keluarga kami mohon untuk duduk kembali. Dan satu hal kepada para bela sungkawa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Baik, kita akan mendengarkan satu buah lagu spesial yang akan disampaikan oleh jemaat Ciracas. Ibu-ibu, kami di tempat yang lebih tinggi, aku rindu mau berdiri. Tuhan angkat jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkat jiwaku lebih dekat kepadamu. Bila aku berdiri di tempat yang lebih tinggi, aku mendaki gunungnya dan lihat cahaya mulia. Ya Tuhan, pimpinlah aku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkat jiwaku lebih dekat
akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Siombing. Selanjutnya, Bapak Islam. Baik, salam Bapak Ibu sekalian. Shalom yang sebelum kita menyerahkan jenazah ini ke dalam peristirahatan sejarahnya, saya akan menyampaikan sedikit dari sebelumnya dari kepala kita berdoa. Ya Tuhan, hadirlah di hati kami melalui kuasa Roh Kudus. Tuntun kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan ini berikan kekuatan kepada kita dan juga cara lakukan. Amin. Kepada keluarga, Ibu Evelyn, Catherine, dan juga keluarga besar Triono juga ya yang hadir pada saat ini. Saya pun sebenarnya dari segi kondisi kurang memungkinkan, tetapi karena saya sama juga dengan ini ya, minimal ada dua yang saya lihat ya, dia punya kelebihan. Yang pertama adalah dia adalah seorang wanita yang mandiri. Dan dia bukan seorang yang senang dikasihani orang lain. Ya, dan itu terlihat dari hidupnya. Ketika dia juga kecelakaan waktu itu, saya datang ke rumah sakit ya. Dan ketika istri juga sudah siapkan sesuatu yang mau diberikan dalam amplop, tapi dia menolak. Ini pendeta yang berikan dengan tuntunan itu. Dan akhirnya kami begitu apa ya, ya seperti bersoal jawab. Tapi akhirnya menerima. Itu yang saya lihat satu, ya, walaupun dia menjadi seorang orang tua tunggal, tapi dia adalah seorang yang bagi saya adalah seorang yang kuat, mandiri. Kebetulan saya sudah menjalani 6 tahun melayani istirahat. Jadi saya termasuk orang yang tetap orangnya ceplok-ceplok tapi apa adanya. Pernah ada disimpan-simpan di hati. Inilah begitu ya. Ada orang kan senyum-senyum dia tapi di belakang beda. Kalau ibu ini enggak, dia kasih tahu aja semua. Tapi banyak saya juga berinteraksi dan ada khususnya tahun 2020 ada perkembangan bagi dia ya untuk mulai memberikan hatinya kepada Yesus ya, belajar firman di rumahnya ya, dibuat juga komsel ya, care group di mana ada orang-orang yang dekat-dekat dengan dia di radius tempatnya. Dia selalu tidak mau itu kalau kemana dia pergi selalu apa? Selalu memperhatikan ya. Itu yang pertama yang saya lihat dari beliau ini. Lalu yang kedua yang saya perhatikan kelebihan dia adalah ya dia seorang yang sangat suka memberi. Saya harus saksikan ini. Walaupun dia sebenarnya sendiri ya untuk mempertahankan keluarga, tapi dia seorang yang sangat suka memberi. Ya, di mana aja dia diundang atau apa, pokoknya dia akan selalu mempersiapkan sesuatu untuk kita. Itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan, dia punya karunia di sana. Dan terakhir saya sebenarnya datang melawat sekitar 1 bulan yang lalu ke rumahnya dengan istri saya. Dan kebetulan pada waktu kami ke rumahnya, kami ketemu lama di apa, rupanya dia agak susah apa, rupanya baru apalagi dia ada kecelakaan gitu ya. Kami datang, kemudian, bagaimana Ci? Dan kalau kami, iya, pelan-pelan, tidak bisa saya terus langsung berdiri. Memang saya berpikir memang ketika dia kecelakaan waktu itu harusnya dia tenang dulu gitu ya, ada waktu untuk pemulihan. Kalau beliau ini ya saya mengerti juga lah di satu sisi ya, tapi dia orangnya adalah sangat cekatan. Dia upayakan terus bekerja sampai dia cerita semua mengenai kakaknya juga yang peduli dengan dia. Dia kasih tahu semua kepada saya ya. Luar biasa ya, itu yang saya perhatikan ya, yang ada pada dia ya. Bagi saya dia selalu katakan, pendeta, apa yang bisa saya berikan kan saya harus berikan untuk Yesus Kristus. Ini bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan terakhir mau pulang ke rumah itu udah kita berdoa, tapi harus dikasihnya lagi. Enggak pendeta. Itu yang saya perhatikan.
Ya, kalau ada pun dia Ya, ada luar masalah biasa. dengan orang, Ya, kalau ada pun dia ada punya masalah dengan orang, dia kasih tahu sama saya. siapa yang Ya, ya, siapa yang sudah diampuninya, siapa yang belum, tapi saya akan ampuni. Ya, siapa yang belum saat ini mengampuni dia, dia kasih tahu. Luar biasa, karena dia anggap saya adalah sebagai hamba Tuhan. Puji Tuhan. Itu sebabnya saya sangat kaget ketika hal itu terjadi. Kaget saya. Ketika Bu Sima telepon saya, kaget saya. Ya, tapi itulah keadaan hidup kita ini. Tidak ada yang tahu. Kita ini semua ini giliran. Hanya nggak tahu kita gilirannya di antrian keberapa kita. Dan antrian kita tidak tahu. Tidak berdasarkan usia, tidak berdasarkan ekonomi, tidak berdasarkan jabatan. Tidak. Itu dia. Saya sering mengupayakan, menyampaikan, kata ada duka seperti ini. Bayangkan kadang-kadang seperti pesawat yang mau jatuh itu. Pagi-pagi benar orang sudah antri menuju kematian. Tapi siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Memang hidup kita sangat singkat, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan saya juga teringat langsung kepada dua putri Tuhan ini. Ya, saya sampai bilang apa yang harus kita lakukan. Ya, saya rindu melihat anak-anak ini terus sebenarnya bertumbuh dan mereka juga sedang belajar firman Allah. Puji Tuhan. Masih berbeda di waktu tahun-tahun yang lalu, 3 tahun sebelum saya pada waktu saya datang ke Jemaat Ciracas. Tapi saya lihat pertumbuhannya luar biasa. Luar biasa. Ya, saya yakin ya dia telah menyerahkan kepada Catherine Evelyn, ya. Saya tahu anak-anakku sangat berat duka cita ini, ya. Ditinggalkan oleh ibu yang kekasih, tapi jangan takut. Kita punya Tuhan, kita punya saudara-saudara di dalam Tuhan, ya. Jangan takut. Ya. Jangan takut. Apa yang bisa kita upayakan dari gereja. Ya, pendidikan kalian pun saya percaya tidak akan terbengkalai. Ya, Tuhan akan menuntut. Oleh karena itu, sahabat yang saya kasih ini, si Tera ini telah mendahului. Saya percaya apa yang dia imani kepada Tuhan, apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang luar biasa. Dan saat ini, dia telah beristirahat. Jadi tidak ada lagi dia tahu lagi apa yang terjadi di dunia. Tidak ada lagi dia tahu. Kalaupun kita menangis, susah, tidak tahu lagi dia. Sudah dia mengakhiri pertandingannya. Makanya saya bacakan satu ayat yang mengingatkan kembali apa yang dikatakan oleh Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Dia katakan apa? Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Saya percaya putri Tuhan ini, ya, dia beristirahat dalam Tuhan. Saya sangat meyakini. Makanya dikatakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Kenapa berbahagia? Yang pertama adalah kebahagiaan. Dia udah bebas dari apa? Kesusahan dunia. Kalau ada penyakit dia kata tabrakan waktu lalu, kecelakaan waktu lalu, tidak dia rasakan lagi. Dia beristirahat dengan tenang. Itu kebahagiaan yang pertama. Tapi kebahagiaan yang kedua adalah firman Tuhan katakan, karena dia setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dia akan dibangkitkan. Ketika bunyi nafiri dibunyikan, maka dia akan menjadi bagian daripada anak Tuhan yang setia dibangkitkan, akan dipertemukan. Ini menjadi kebahagiaan. Karena disebutkan di sini apa? Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi perbuatan yang dia lakukan, amalnya di dalam Yesus Kristus, itu akan apa? Untuk mempersiapkan dia untuk hari kebangkitan. Saya bacakan beberapa ayat lagi. Sebelum kita serahkan jenazah, inilah pengharapan kita. Makanya nasihat daripada Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ini dia. Ya. Dan kemudian apa? Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat yang ke-14. Ya. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, dan dia percaya itu, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ini adalah rencana Tuhan yang luar biasa.
rencana Tuhan yang pertama, dia berencana mengumpulkan semua kekasih-kekasih kita yang mendahului kita, ya, pada hari Maranatha. Itu yang pertama. Berarti perpisahan ini sementara, bukan untuk selamanya. Lalu kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-15, ini kami katakan kepadamu, ya, dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Puji Tuhan. Ayat yang ke-17. Sesudah itu, kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Dan rencana Tuhan yang kedua, dia tidak mau lagi kita berpisah. Adam dan Hawa dan semua keturunan yang ada di dunia telah dipisahkan oleh dosa. Tetapi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua, dia akan memusnahkan kematian. Dan dia akan apa? Akan mengumpulkan kita semua. Membawa kita pulang ke rumah dalam kerajaan sorga. Dan di sana kita tidak akan berpisah lagi selama-lamanya. Inilah menjadi kerinduan kita sebagai umat Tuhan. Mohonkan kepada keluarga yang berduka cita saat ini, janganlah pandang lagi kepada duka cita ini, tapi waktunya kita melihat pengharapan kita, pandang kepada Yesus, kepada janji, supaya ketika dia datang pada kali kedua, kalaupun kita harus mengalami kematian atau hidup, Tuhan akan apa? Bangkitkan, pertemukan kembali, dan diubahkan kita dalam sekejap mata. Dan kita akan dibawa ke dalam kerajaan sorga, di mana Tuhan akan selama-lamanya bersama-sama. Mudah-mudahan pekabaran ini akan menguatkan semua keluarga dan dua putri kami, yaitu Evelyn dan Catherine. Jangan pernah takut. Hidup kita, masa depan kita.
Baik, Bapak Ibu sekalian, pergabungan Tuhan akan menyerahkan jenazah ini kepada orangnya. Oleh karena kasih Allah yang tidak terhingga, telah mengizinkan putrinya yang dia kasih ini, Vera ataupun Ibu Vera, untuk beristirahat sementara di dalam Tuhan. Maka dengan penuh kasih sayang, kita menyerahkan jenazah ini ke tanah ini, tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu dari mana dia diambil, dengan satu pengharapan sesuai dengan firman Allah, janji Tuhan, bahwa ketika datang Tuhan pada kali yang kedua, dia akan dibangkitkan. Kita dipertemukan kembali dalam kerajaan surga. Kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam sorga, Allah yang baik, saat ini kami telah menyerahkan jenazah ini ke liang lahat, ke tempat peristirahatan sementaranya dalam perlindungan Tuhan. Dan tentu ya Tuhan, kami dengan satu pengharapan ketika Engkau datang pada kali yang kedua, harapan kami, putri Tuhan ini akan dibangkitkan dengan keadaan yang mulia. Tuhan akan ubahkan, mana kami akan bertemu dan tinggal selamanya bersama di sini. Amin. Dan saat ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus buat keluarga besar yang ditinggalkan. Khususnya dua putrinya, Evelyn dan juga Catherine. Tuhan berkati. Hamba-Mu rindu Tuhan agar dua putri Tuhan ini terpelihara ya, oleh Tuhan lewat keluarga, oleh juga kami jemaat, supaya kami juga bersama-sama dalam menopang dia, baik dalam pendidikannya maupun juga ke depan dalam perjalanan kehidupan rohani. Terima kasih ya Tuhan kami, hamba-Mu percaya dua putri Tuhan yang ditinggalkan tidak larut juga. Dan biarlah Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan, mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Demikian juga keluarga besar, Bapak Priyono dan keluarga yang bersama-sama semuanya. Biarlah ya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa akan terus memberkati mereka, menuntun, memelihara, mencukupkan setiap keperluan hidup mereka, supaya mereka pun dapat mendukung dua putri ini untuk dapat bersekolah dan meraih masa depan mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berjanji ketika kami memperhatikan setiap anak yatim piatu, anak yatim, Tuhan akan memberkati umat-umat-Mu yang memperhatikan. Dan biarlah Tuhan akan memberkati setiap usaha tangan mereka. Tuhan memberkati setiap rencana-rencana mereka. Biarlah ya Tuhan kami melimpah berkat-Mu bagi mereka dan juga bagi jemaat kami, supaya kami dapat memberikan perhatian yang tepat. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini hamba-Mu rindu agar tangan-Mu diangkat untuk memberkati seluruh keluarga yang berduka cita saat ini. Saudaraku sekalian, terimalah berkat Tuhan bagimu saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak-Nya Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menuntun, memberkati, memelihara engkau, rumah tanggamu, pekerjaanmu, rencanamu, pendidikanmu, mulai dari hari ini sampai hari Maranatha. Dalam nama Yesus. Amin. Yang lahat kami berikan kesempatan kepada keluarga, buat keluarga yang berduka untuk menabur sebagian kecil saja. Untuk jemaat nanti aja. Kalau buat Catherine, Evelyn. Sambil diiringi nomor 493 dengan suara lengkap. Kami siap nomor 493 dengan suara edisi lengkap.
bisa ingat lalu tiap hari aku kenal akan bunyinya hidup akan lupa suara ibu manis meski aku susah ingat tua meski susah ingatan diri akan diri terima yang punya segala dosa dihapuskan segala dosa doa ibu dijawab pujilah nama Yesus yang kita nyanyikan kembali lagi lagu Mas Amat kita lihat iman apa kita ikut kita bertempat yang harapan sama jam kita akan bertumbuh seberang harapan sama jam kita akan bertumbuh seberang kita akan menyanyi seberang lalu surga yang amat merdu jiwa kita selalu tenang karena hatiku dan lemah sama Tuhan kita akan berserah karena sama Dia kita akan berserah. Yang kasih kita
kami sembah begitu karena Yesus telah mati ganti seisi dunia sekalian. Karena Sang Raja kita akan berkumpul serta karena Sang Raja kita akan berkumpul serta karena Sang Raja kita akan berkumpul serta karena Sang Raja kita akan berkumpul serta. Aku yang hidup dan hijau dalam abadi masuk surga. Aku lalu dalam dan setia dalam abadi masuk surga. Dalam abadi kita tiba di sana. Kita berkumpul di depan lalu. Tak lama lagi masuk surga. Kita berbagi tak lama lagi masuk surga. Matahari kekuatan kembali lagi masuk surga. Lama Selamat tidur Cipera, bertemu di hari yang bahagia. Saat Yesus datang kedua kali. air mata lama lagi kita tiba di sana. Kita dilakukan padamu. Baik, masih ada lagi yang mau menabur bunga?
Baik, terima kasih khususnya Mbak Catherine dan Evelyn, keluarga besar yang berduka, menjadi duka kita semua, keluarga dan jemaat Ciracas. Belum beristirahat, kemarin beliau berjanji mau ke rumah, ketemu sama istri, tapi ternyata berbeda, Tuhan izinkan untuk istirahat. Baik, sebelum kita akhiri ibadah pelepasan jenazah pada siang hari ini, kita akan mendengarkan kata-kata ucapan duka cita dari jemaat, nanti akan diwakili oleh Bapak Ishak, dan dari sekolah di mana Catherine dan Evelyn bersekolah, mungkin kalau bisa kami undang Bapak Walfon, tadi saya melihat Bapak Walfon, untuk menyampaikan kata-kata duka cita. Dan terakhir mungkin sambutan dari keluarga, ucapan terima kasih. Waktu kami persilahkan. Pak Ishak mewakili jemaat. Perkabungan yang berduka, terutama keluarga yang berduka saat ini, untuk adik kita, Kathleen, Evelyn, juga suami dan kerabat lainnya. Hari ini kita berduka cita karena Ibu Civera telah meninggalkan kita. Kita kenal ibu ini adalah ibu yang tangguh, ibu yang semangat, tak mau dikasihani juga, dan sangat menginspirasikan kepada teman-teman, terutama kepada ibu-ibu di Ciracas. Kami kaget juga mendengar berita ini. Kami atas nama Gereja Ciracas kehilangan dan turut mengucapkan duka cita yang mendalam atas kepergian ibu daripada Catherine dan Evelyn. Jangan takut, kami terus akan mendoakan pada dua adik ini. Walaupun ibu ini telah tiada, tetapi Tuhan akan menjaga kalian. Lagi kami tutup duka cita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wakili sekolah, Bapak Walfon. Baik, kumpulan yang berduka yang dikasihi oleh Yesus Kristus, khususnya untuk anak kami, Catherine dan Evelyn, dan seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Vera ini, kami dari Perguruan Advent 15 Ciracas menyatakan turut berduka cita. Dan biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan, ya, khususnya Catherine dan Evelyn, ya, harus tetap bersemangat di dalam Tuhan. Contohlah mama ini, ya,
Kami untuk keluarga, kebetulan kami satu kelompok kebaktian, kalau malam hari Sabat. Kalau kebaktian di rumahnya, itu selalu, karena dia tahu mungkin anak saya banyak, pulang dari kebaktian nanti, Pak sini tonga atau ke ibu, pasti dititip-tipin apa? Miso atau apapun yang dimakan malam hari itu, atau di dalam kebaktian itu. Dan luar biasa. Dan sebaliknya, seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Ketua, tidak mau dikasihani, memang fight. Ya, berapa kali kami coba gitu ya, saya bilang ke istri sama, itu tolong diperhatikan. Wah, tidak ibu, katanya, tolak ya. Dan memang luar biasa ya untuk Catherine sekali lagi sama Evelyn, dicontohlah mama ini perjuangannya dan jangan takut, Tuhan akan menyertai kalian berdua ya. Ada banyak saudara yang akan menolong dan juga kalau bila perlu ada di gereja yang akan menolong kalian berdua ya. Jangan takut dan tetap berserah pada Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan atas nama Perguruan Advent 15 Ciracas turut berduka cita sedalam Tuhan memberkati seluruh. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat Ciracas, juga Bapak Pendeta yang bersama saudara Unge. Tidak ada yang dapat kami balas atas dukungan saudara-saudara yang begitu besar memperhatikan Vera di saat kami jauh, tapi dia ada saudara-saudara di sampingnya yang selalu menyempet dan mendukung, memberi kekuatan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu yang kita rasakan yang paling bersuka cita. Kekuatan kita bukan hanya untuk menopang dengan dana, tapi kekuatan membimbing orang mengenal Tuhan. Itulah satu kebahagiaan yang kita peroleh. Amin. Saya pribadi, kami keluarga Vera mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang baik yang sudah mensupport maupun dari rumah sakit maupun dari kemarin di rumah duka. Saat ini tidak ada yang dapat kami balas selain Tuhan Yesus yang sanggup membalas kebaikan saudara-saudaraku semuanya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Baik, Catherine dan Evelyn, kalian lihat bagaimana jemaat mengasihi. Selain yang hadir di sini, yang dari rumah pun juga banyak. Untuk apa? Turut berduka cita. Oleh karena kasihnya, Catherine dan Evelyn. Mungkin ingat waktu pertama kali sama ke gereja. Dan akhirnya kami sama Tempela tahun datang ke rumah yang di mana itu Jalan Taruna. Dan pada akhirnya kita bersama-sama ada di gereja bersama. Pada saat ini Mama sudah beristirahat, punya kekuatan dan kehidupan yang dari Tuhan boleh menjadi bagian Catherine dan Evelyn dan keluarga besar. Untuk menutup perbaktian kita pada sore hari ini, kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan lagu Sion nomor 162. Bahagia dan bahagia bila tiba di dengan Yesus berjumpa, sungguh besar kasih-Nya.
Juga dengan bukan nanti aku lihat Tuhanku dan kemuliaannya dengan Yesus bertemu. Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, dalam suasana duka pada siang Sabat Tuhan yang kudus ini, kami datang berterima kasih kepadamu Tuhan. Mereka melihat keluarga besar yang berduka ini, terima Tuhan, dalam suasana terkendali oleh karena roh Tuhan ada di hati mereka. Bapa di surga, sesungguhnya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kasih, punya kuasa memelihara kami umat manusia. Namun Tuhan, dalam kelemahan kami sebagai manusia, kami merasakan duka yang mendalam. Oleh karena seorang ibu Tuhan izinkan beristirahat. Ada dua putrinya, Catherine dan Evelyn, yang masih dalam taraf usia remaja, yang menjalani hidup ke depannya, Bapak. Tentu duka ini begitu mendalam di hati mereka. Walaupun kami percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Tuhan punya kuasa melalui jemaatmu, melalui keluarga besar. Bahkan Kau bisa turun tangan langsung untuk menuntun kedua anak ini. Namun Tuhan sebagai orang berpengharap, kami tetap memohon kepadamu di akhir acara ini. Peliharakanlah kedua putrimu. Tuhan jaminlah kehidupan mereka. Pertumbuhan iman mereka. Pendidikan mereka. Sehingga ketika nanti semuanya berakhir, kedua ini dewasa. Nama Tuhan dimuliakan, kami dapati bahwa kedua ini terpelihara dengan baik oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Saya mohon kembali kepadamu. Curah Roh Kudus membagi seluruh keluarga yang berdoa, bahkan bagi jemaat, untuk menambahkan iman pengharapan kami, untuk menghiburkan bahwa Tuhan masih punya satu janji, bahwa kebangkitan kita mau datang nanti. Engkau jamin itu Tuhan, karena Engkau sendiri sudah bangkit dari kematian di dunia. Terima kasih Allah. Terima kasih janjimu itu. Kami tunggu janjimu. Doa yang kurang sempurna, kami serahkan dalam satu nama. Yesus Kristus adalah Tuhan. Penghiburkan, pelindungkan. Amin. Amin. Baiklah, demikian acara pelepasan jenazah sudah selesai. Tentunya tidak ada gading yang tidak retak, Pak Siono, Catherine dan Evelyn. Bila mana ada kekurangan, salah kata, pelayanan dari kami Jemaat Ciracas, saya mohon untuk dimaafkan. Kiranya Tuhan saja yang menyempurnakan. Sebelum kita berpisah dengan satu dengan yang lain, saya mohon keluarga untuk boleh berdiri di sini. Nanti jemaat memberikan salam perpisahan. Dalam arti oleh karena situasi masih pandemi dan kita menerapkan protokol kesehatan, salaman dalam bentuk ini saja, nggak usah berjabat tangan secara. Mungkin keluarga bisa berbaris di ya, keluarga boleh di sini mungkin Pak. Jadi jemaat nanti ini langsung bisa iya di sini ya, di apa di papan ini sebagian memanjang dan ya nanti apa jemaat bisa mulai dari sini tidak salah ke keluar ya. Catherine bisa ke sini. Mungkin keluarga bisa mendampingi sebelah sini berjajar.
Terima kasih. Amin. Amin. Salam Daniel. Tuhan itu pun baiklah bagiku. Papa, enggak ini udah.